Presentasi ini saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Business Management. Oke, welcome to my presentation. Berikut adalah outline dari presentasi saya hari ini. Yang pertama adalah mengenai pengenalan bisnis yang saya amati. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah operasional. Yang keempat adalah rencana dan strategi pemasaran. Dan yang terakhir adalah mengenai pengelolaan keuangan dari bisnis yang saya amati. Oke, yang pertama saya akan mengenalkan mengenai bisnis yang telah saya amati. Bisnis tersebut merupakan sebuah toko sembako yang tidak jauh dari tempat tinggal saya. Toko sembako tersebut bernama Toko Jati Indah Kertas yang merupakan salah satu toko sembako terbesar yang ada di dekat tempat tinggal saya. Toko Jati Indah Kertas ini menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti sembako, peralatan rumah tangga, baju, sepatu, sandal. Nah, dengan adanya kelengkapan produk yang dijual dari toko tersebut menjadikan toko ini tuh sebagai salah satu toko yang diminati oleh para pelanggan. Karena para pelanggan ataupun pembeli dapat membeli berbagai macam produk tersebut dalam satu tempat. Nah, Toko Jati Indah Kertas ini berada di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Dan toko tersebut terletak di tempat yang sangat strategis sehingga mudah dijangkau oleh para pelanggannya. Toko ini dikelola langsung oleh pemiliknya, sehingga pemilik tersebut dapat mengontrol secara langsung bagaimana proses manajemen yang ada pada bisnis tersebut. Pada mulanya, bisnis ini merupakan milik mertua dari pemilik, namun diberikan kepada pemilik untuk dikembangkan dan diteruskan hingga saat ini. Nah, pada mulanya toko tersebut hanya menjual berbagai macam kebutuhan untuk hajatan dan berbagai macam jenis plastik. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis ini. Jumlah karyawan pada awalnya dalam bisnis ini hanya berjumlah 2 orang. Namun seiring berkembangnya bisnis ini, mereka mempunyai 15 orang karyawan tetap. Tidak lupa, mereka juga mempunyai karyawan lepas yang siap dipanggil kapan saja untuk bekerja jika permintaan pasar sedang meningkat. Selain itu, dalam bisnis ini juga terdapat karyawan part-time atau paruh waktu yang biasanya diisi oleh mahasiswa yang sedang mengisi waktu luangnya. Pemilik usaha Toko Jati Indah Kertas ini menggunakan pengalaman kerjanya terdahulu untuk memanage sumber daya manusia yang mereka miliki. Nah, berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan pada tanggal 9 April 2020, pemilik dari bisnis tersebut sangat bagus dalam mengelola bisnisnya dan juga sumber daya manusianya. Nah, dalam menentukan kriteria karyawan tetap, pemilik menetapkan beberapa syarat seperti setidaknya calon karyawan tersebut harus lulusan SMA, bekerja keras, dan diusahakan belum menikah. Pemilik dari bisnis ini juga memberlakukan uji coba selama 1 minggu untuk mengetahui kinerja dari calon karyawan baru mereka. Nah, setelah 1 minggu, pemilik akan mengevaluasi kinerja calon karyawan baru tersebut. Jika bagus, maka pemilik akan menghubunginya untuk dijadikan karyawan tetap. Berdasarkan hasil pengamatan saya, pemilik mengamati secara langsung bagaimana kinerja dari para karyawannya. Nah, pemilik juga melakukan pengamatan terhadap karyawannya tersebut melalui CCTV yang tersedia di dalam toko ini. Pemilik juga tidak segan untuk membantu karyawannya yang kesulitan dalam bekerja. Pemilik Toko Jati Indah Kertas ini memberikan pelatihan khusus kepada karyawannya, seperti pada bagian posisi kasir. Nah, pemilik toko ini juga memantau proses penerimaan dan pengiriman barang secara langsung yang dilakukan oleh karyawannya. Jika terdapat kesalahan dalam pendataan, penerimaan atau pengiriman barang tersebut, maka karyawan yang bersangkutan itu harus mengganti sesuai dengan jumlah barang yang tidak sesuai. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendisiplinkan karyawan tersebut. Jumlah izin yang diberikan oleh
pemilik toko sembako ini juga tidak mempunyai jumlah yang tetap. Tetapi jika karyawan ingin izin bekerja, maka ia harus bertukar hari dengan karyawan yang lain. Dengan konsekuensi karyawan yang tidak bekerja tersebut tidak mendapatkan gaji di hari itu. Nah, jika karyawan yang sering tidak berangkat bekerja dan sering izin, kinerjanya juga buruk, maka akan berpengaruh pada tunjangan hari rayanya. Gaji yang diberikan toko sembako ini pada karyawannya merupakan gaji bersih, dan setiap hari karyawan di toko sembako ini juga mendapatkan jatah makan siang. Pemilik toko Jati Indah Kertas ini juga memberikan santunan kepada karyawannya jika terdapat karyawan yang sakit atau anggota keluarganya ada yang meninggal. Nah, santunan ini berasal dari dana pribadi pemilik toko tersebut, karena keuntungan dari bisnis ini digunakan hanya untuk keperluan bisnis. Pemilik bisnis ini menggunakan rekrutmen eksternal dalam menyusun staf di bisnisnya dengan cara memasang iklan lowongan pekerjaan di depan toko karena adanya keterbatasan dana untuk memasang iklan di luar toko, sehingga hal ini menjadi pertimbangan pemilik toko Jati Indah Kertas ini. Selanjutnya adalah operasional dari toko sembako ini. Nah, dalam menjalankan operasional bisnis ini, pemilik mempunyai perencanaan operasi, yang mana pertama melakukan perencanaan dan peramalan. Di sini pemilik harus mengetahui kapan permintaan akan meningkat tajam. Selanjutnya adalah operasi jangka panjang yang terkait dengan lokasi atau tata ruang. Bisnis toko sembako ini berada di tempat yang sangat strategis, dan dalam penataan tokonya, pemilik menempatkan barang atau produk yang mereka tawarkan sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya adalah jadwal operasi. Toko sembako ini buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Tahapan selanjutnya adalah kendali operasi. Pemilik dari toko ini melakukan pemantauan terhadap sumber daya manusianya dan produk yang mereka jual. Dan yang terakhir adalah output ke pelanggan, yang mana berbentuk pelayanan karyawan toko sembako ini terhadap para konsumen yang akan membeli produk mereka. Yang ketiga adalah rencana dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik toko sembako ini. Pada proses pemasaran, toko Jati Indah Kertas ini menggunakan iklan sebagai media promosi tokonya. Toko ini menggunakan brosur atau selebaran dalam mempromosikan tokonya. Untuk strategi periklanan yang digunakan adalah menggunakan iklan persuasif, yaitu jenis iklan yang berusaha mempengaruhi konsumen agar membeli produk suatu perusahaan dan bukan produk pesaingnya. Nah, toko Jati Indah Kertas ini mempromosikan tokonya dengan menempelkan brosur di depan toko dan beberapa tembok di pinggir jalan. Selain melalui iklan tersebut, toko Jati Indah Kertas ini juga menggunakan Instagram dan Shopee sebagai platform untuk memasarkan produk mereka. Sehingga dengan adanya proses pemasaran melalui media online seperti ini, pasar mereka atau target pasar mereka dapat menjadi lebih luas dan tidak berasal dari tempat tinggal saya saja. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa platform sosial media tersebut dapat meningkatkan penjualan mereka dan dapat mempermudah konsumen untuk mendapatkan keinginan mereka tanpa jauh-jauh datang langsung ke toko Jati Indah Kertas tersebut. Dalam memasarkan produk yang mereka jual, toko ini juga memberikan pelayanan delivery order kepada para pelanggan setianya. Nah, adanya delivery order seperti ini dapat mempermudah konsumen untuk membeli barang, terlebih lagi pada saat pandemi seperti ini. Pelayanan delivery order seperti ini dapat diakses melalui nomor WhatsApp yang tertera pada dekat meja kasir ataupun di selebaran iklan yang mereka tempelkan. Toko Jati Indah Kertas ini juga memberikan diskon atau potongan harga kepada para pembeli sebagai salah satu bentuk strategi pemasaran yang mereka lakukan. Nah, memberikan diskon pada hari-hari tertentu dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli barang tersebut. Dan yang terakhir adalah mengenai pengelolaan keuangan dari bisnis toko sembako ini. Nah, sumber modal dari bisnis sembako ini berasal dari tabungan pribadi pemilik. Modal ini didapatkan berasal dari tabungan mereka,
hasil kerja sebelumnya. Nah, pemilik tersebut menggunakan modal ini sebagai awal untuk merintis toko sembako. Selain itu, modal dari toko Jatinda Kertas ini juga berasal dari suppliers mereka yang ingin menawarkan kerjasama dengan toko tersebut. Untuk penerimaan berasal dari jumlah keuntungan yang diraih setiap bulannya. Sedangkan untuk pengeluarannya juga berasal dari gaji karyawan, membayar listrik, air, dan juga pembelian produk yang dilakukan setiap bulannya. Untuk penerimaan dalam bisnis ini mempunyai keuntungan sekitar 8 hingga 12 juta per bulan, dan sedangkan pengeluarannya sekitar 10 juta per bulan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.